Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di channel Angka Desain. Pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner tentang ini ya, masakan dan juga sembako ini jadi satu. Cukup simpel, bannernya juga kita bikin semenarik mungkin, karena tujuannya banner juga untuk selain media promosi juga untuk menarik pelanggan. Jadi kalau bisa kita bikin bannernya yang menarik. Oke, pada video kita kali ini kita akan coba untuk sama-sama belajar untuk bikin banner yang menarik tersebut ya teman-teman. Jadi saya seperti biasa pakai aplikasi CorelDRAW tipe X6. Yang harus kita tentukan pertama, kita eh, atur dulu untuk lebar atau untuk panjang dan lebar dari media bannernya sendiri. Kita sesuaikan dengan tempat yang akan dipakai atau dipasangkan banner ini ya teman-teman. Jadi ini untuk contoh saja saya bikin yang kecil-kecilan, nanti menyesuaikan kalau buat teman-teman nanti juga bisa ya, untuk ukurannya bisa teman-teman atur seberapa. Yang penting menyesuaikan dengan lokasi atau tempat dipasangnya banner itu sendiri. Nah, sekitar segini ya teman-teman. Ini gambarnya juga saya sudah siapkan dari Google, karena untuk mempersingkat waktu atau durasi video, jadi sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya, bisa teman-teman cari sendiri di Google. Oke, lalu kita berikan warna gradasi pakai interactive fill tool ya. Untuk backgroundnya kita menggunakan radial. Untuk jenis interactive fill tool ya ada di sini, fill tipenya ada di kiri, bisa teman-teman bikin radial ataupun linear. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini masih bisa kita edit. Nah, untuk warnanya bisa kita rubah sesuai dengan selera ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini juga bisa kita rubah menjadi warna-warna sesuka teman-teman. Kalau warnanya masih kurang, teman-teman bisa klik pada bagian model. Ini bisa teman-teman atur secara manual. Teman-teman pilih warna yang apa ya, seperti ini ya contohnya. Nah, seperti ini. Kita menggunakan warna merah aja untuk yang ini. Yang bagian terluar ini ada 3 baris warna. Oke, sudah selesai. Lalu saya bikin lagi oval. Dan juga persegi panjang. Posisinya seperti ini ya, persegi panjangnya di bawah oval. Tujuannya kita potong yang bagian persegi panjangnya, lalu kita gunakan sebagai variasi untuk backgroundnya ya. Kita bikin warna yang beda nanti. Kita potong dulu menggunakan objek ovalnya seperti ini kira-kira. Kita klik dulu ovalnya, lalu kita tekan shift dan kita klik pada bagian persegi panjangnya, lalu kita tekan tadi ya, trim ya. Nah, ini akan muncul menu trim. Kita potong saja, hasilnya seperti ini. Lalu ini bisa kita atur atau kita beri warna sama seperti background tadi ya, cara memberi warnanya. Kali ini saya kasih warna hijau, jadi agar terkesan berbeda dari background yang di belakangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sekedar contoh saja ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita kasih outline juga bisa, tidak kita kasih juga bisa.
Selanjutnya kita klik dulu backgroundnya, lalu kita tekan shift, lalu kita klik pada bagian warna hijau variasinya, dan kita tekan atau kita pilih menu intersect. Otomatis akan terpotong sesuai dengan ukuran artboardnya, jadi seperti ini ya, jadi agar lebih rapi gambarnya. Selanjutnya untuk gambarnya sendiri saya atur sedemikian ya, agar pas nanti untuk desainnya. Ini saya atur aja, lalu saya potong. Ini yang kelebihannya tetap sama ya cara motongnya. Kita klik dulu bagian pemotongnya, yaitu persegi panjang, lalu kita tekan shift dan klik. Nah, pada gambar nasi gorengnya, lalu kita pilih menu intersect kembali. Yang lama ini ada 2 ya. Nah, ini yang melebihi garis kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan. Lalu kita lakukan hal yang sama juga pada gambar sembakonya ini. Seperti ini. Kita atur dulu posisinya. Jika sudah sama, kita tekan dulu atau kita pilih dulu pada bagian keyboard, pada bagian backgroundnya, lalu kita tekan pada keyboard shift dan klik pada bagian gambarnya, lalu kita pilih menu intersect. Selanjutnya kita geser. Nah, bagian sudah tidak dipakai ini kita hapus saja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tinggal kasih judul atau tulisan-tulisan yang mencangkup dari isi bannernya. Ini masih bisa kita edit seperti ini. Nah, bila teman-teman mau edit juga masih bisa ya teman-teman, seperti ini. Oke, untuk judulnya ini saya menggunakan font. Kita cari dulu ya fontnya, kita rubah dulu sesuai selera dari teman-teman juga untuk fontnya. Sesuai selera ya teman-teman untuk jenis fontnya. Oke, seperti ini sekedar contoh saja. Nah, untuk warnanya saya menggunakan warna hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan warna gradasi pakai interactive fill tool. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin garis-garis. Atau kita bisa bikin pakai pen tool juga bisa, seperti ini. Kita bikin garis lengkung ya. Jika sudah, kita klik dulu pada bagian tulisannya tadi, lalu kita tekan atau kita pilih menu kontur, kita pilih insert kontur. Ini bisa kita atur untuk ketebalan atau kontur offsetnya. Jika sudah, teman-teman tinggal tekan pada keyboard CTRL-U dan CTRL-K. Nah, ini garis lengkung ini fungsinya kita bikin garis potong. Kita shift, kita klik dulu garis potongnya yang melengkung ini, lalu kita shift, kita klik pada bagian kontur yang sudah kita pisah tadi, dan kita pilih menu intersect. Sudah, kita hapus. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bisa teman-teman edit, bisa teman-teman kasih warna sesuka teman-teman.
warna hijau atau warna apapun, lalu bisa kita transparan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini bisa teman-teman kasih outline warna putih ya, seperti ini caranya. Kita klik kanan saja pada salah satu color bar ini. Ini klik kanan tujuannya untuk memberikan warna pada outline. Ini kita centang saja semua. Jika lebih mudah, satuannya kita ganti menjadi cm. Kita sesuaikan ya teman-teman sama dengan backgroundnya tadi. Kita menggunakan satuan cm. Nah, seperti ini. Lalu untuk variasinya teman-teman bisa menggunakan pen tool, juga bisa seperti ini. Ini kita bikin warna putih tanpa outline. Outline-nya kita silang ya, kita klik kanan pada bagian silang. Lalu kita bikin bitmap dengan cara ini ya, menu bitmap, convert to bitmap. Kalau saya sudah shortcut, jadi tinggal satu klik pada keyboard yaitu M ini. Kalau belum, bisa teman-teman cari di menu bitmap ini. Ini kita centang saja ya semuanya, kita centang. Warnanya RGB bisa, CMYK bisa, resolusinya cukup 372 juga sudah cukup. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih menu efek. Oh maaf, kita pilih menu bitmap, kita pilih menu blur dan Gaussian blur. Kita lihat dulu dengan 8 pixel hasilnya seperti apa. 8 pixel seperti ini, jadi masih kurang terlihat jelas ya. Kita naikkan menjadi 35 pixel. Ini tujuannya untuk memblurkan objek ya teman-teman yang sudah kita bitmap tadi, atau objek bitmap. Nah, seperti ini, kira-kira 35, masih kurang lagi, kita rubah menjadi 72. Seperti ini masih bisa kita rubah lagi menjadi 110. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Lalu kita tempatkan di dalam background dengan cara pilih menu efek, power clip, place inside frame. Kita klik pada bagian backgroundnya. Nah, hasilnya akan ada efek garis putih seperti ini, yang secara blur ya garisnya. Selanjutnya kita bisa membuat efek lain, seperti misalnya efek lingkaran blur. Sama caranya, kita bikin oval warna putih dulu, lalu kita bitmap. Sama ya caranya, dan kita pilih menu bitmap, Gaussian blur. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita atur aja, menyesuaikan ya teman-teman. Oke, jika sudah, tinggal kita atur, kita copy, kita perbanyak. Ini relatif ya teman-teman, tergantung selera teman-teman.
bisa teman-teman ganti variasinya, bisa garis-garis atau teman-teman download dari Google juga ada, khusus untuk bikin sendiri caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal kita isi di dalamnya. Untuk judulnya ya teman-teman. Ini kita kasih outline. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Ini bisa kita variasi lagi ya teman-teman. Ini kita kasih outline dulu biar terlihat semakin jelas pada bagian tulisan yang di bawah ini. Nah, biar semakin tegas ya. Dari jauhan bisa terlihat juga kalau ada outline-nya. Lalu ini saya masukkan dulu, saya pilih menu efek, power clip ke bagian backgroundnya, lalu kita tekan Ctrl dan klik pada backgroundnya, dan kita edit yang variasi warna hijau ini menggunakan shadow. Nah, kita pakai drop shadow, kita seret. Multiply ini kita bikin normal, dan untuk feather dan juga ketebalan dari shadownya ini bisa kita rubah. Nah, seperti ini, lalu kita tekan Ctrl dan klik keluar. Nah, hasilnya akan seperti ini, dan kita kasihkan dulu outline atau garis warna hijau yang muda. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, sudah jadi ya teman-teman, bannernya sangat mudah sekali untuk membikinnya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai.
Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video